Hello Technolovers, ketika ketegangan geopolitik global terus meningkat dan persaingan kekuatan besar semakin terasa di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia mengambil langkah strategis yang menegaskan arah kebijakan pertahanan dan maritimnya. Pemerintah Indonesia dan Inggris secara resmi menyepakati penambahan 2 lisensi desain kapal perang frigat Arrowhead 140, sebuah kesepakatan bernilai fantastis yang diperkirakan mencapai 4 miliar pound sterling atau setara dengan sekitar 79,4 triliun rupiah dengan kurs saat ini. Kesepakatan ini tidak sekedar transaksi pertahanan biasa, yang menjadi simbol lanjutan kemitraan strategis antara Indonesia dan Inggris di sektor maritim yang dirancang bukan hanya untuk memperkuat kemampuan tempur laut, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan industri galangan kapal nasional dan menopang visi besar pembangunan ekonomi maritim Indonesia. Kerjasama tersebut berada di bawah payung Maritime Partnership Program, sebuah kerangka kemitraan yang menitikberatkan pada kolaborasi jangka panjang, ahli teknologi, serta peningkatan kapasitas industri dalam negeri. Dalam konteks ini, Indonesia tidak membeli kapal jadi, melainkan hak desain dan teknologi, sebuah pendekatan yang dinilai lebih berkelanjutan dan strategis. Kesepakatan resmi dan nilai strategisnya. Mengutip keterangan resmi dari Babcock International, penandatanganan kesepakatan ini ditandai dengan surat pernyataan kehendak atau Letter of Intent atau LOI yang ditandatangani oleh perwakilan Presiden Indonesia. Penandatanganan kesepakatan ini ditandai dengan surat pernyataan kehendak atau Letter of Intent atau LOI yang ditandatangani oleh perwakilan Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersama CEO Babcock David Lockwood. LOI tersebut menjadi fondasi awal untuk proses lanjutan, termasuk penyerahan lisensi desain, pengaturan teknis, serta detail kerjasama industri yang akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Menurut Babcock, 2 lisensi desain tambahan ini direncanakan akan diserahkan dalam beberapa bulan mendatang, menandakan bahwa fase implementasi proyek akan segera dimulai. Penting untuk dicatat, pembelian lisensi ini berarti Indonesia memiliki hak penuh atas desain dan teknologi Arrowhead 140, sementara pembangunan fisik kapal akan dikerjakan sepenuhnya oleh industri perkapalan nasional. Dengan kata lain, uang yang dikeluarkan tidak hanya berlayar ke luar negeri, tetapi kembali berputar di dalam ekosistem industri pertahanan domestik. Dari alutsista ke ekonomi maritim. Presiden Prabowo menekankan bahwa kemitraan ini melampaui urusan alutsista semata. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa kerjasama maritim dengan Inggris merupakan bagian penting dari strategi besar pembangunan Indonesia sebagai negara maritim. Yang menyampaikan bahwa pertemuannya dengan CEO Babcock berlangsung dalam suasana positif dan konstruktif. Menurut Prabowo, keberlanjutan kemitraan maritim ini bersifat sangat strategis karena berhubungan langsung dengan masa depan ekonomi maritim nasional. Mulai dari penguatan industri galangan kapal, peningkatan kualitas SDM, hingga penguasaan teknologi pertahanan laut yang lebih modern. Dalam misi Prabowo, laut bukan hanya ruang pertahanan, tetapi juga tulang punggung ekonomi nasional. Oleh karena itu, setiap kerjasama pertahanan laut harus memberikan dampak ganda, keamanan nasional, dan manfaat ekonomi jangka panjang. Dari pihak Inggris, Keir Starmer menilai kesepakatan lanjutan ini sebagai bukti konkret kepercayaan internasional terhadap kapabilitas industri pertahanan Inggris. Ia menyebut kerjasama dengan Indonesia sebagai contoh bagaimana desain dan teknologi Inggris mampu diterima dan diadopsi oleh negara mitra strategis di kawasan Asia. Arrowhead 140 dan akan frigat merah putih. Desain Arrowhead 140 sendiri sejatinya sudah akrab di telinga pemerhati pertahanan Indonesia. Desain inilah yang menjadi fondasi utama proyek Frigat Merah Putih, program strategis TNI Angkatan Laut untuk membangun kapal perang modern dengan tingkat kandungan lokal yang tinggi. Kesepakatan terbaru ini merupakan kelanjutan langsung dari pembelian 2 lisensi desain pertama yang dilakukan pada 2021. Berkat lisensi tersebut, BUMN Pertahanan PT PAL Indonesia saat ini tengah mengerjakan pembangunan 2 unit frigat merah putih di galangan kapal Surabaya.
Proyek ini bukan sekedar pembangunan kapal, tetapi juga menjadi sarana transfer teknologi, peningkatan standar produksi, serta pembelajaran industri nasional dalam menangani kapal perang kelas berat dengan sistem tempur modern. Tonggak penting proyek tersebut terjadi ketika PT PAL berhasil meluncurkan kapal pertama dari kelas Fregat Merah Putih, yakni KRI Balaputra Dewa, pada pertengahan Desember lalu. Peluncuran ini menandai capaian signifikan industri galangan kapal Indonesia dalam membangun kapal perang kompleks secara mandiri. Penambahan lisensi, penambahan armada. Dengan ditandatanganinya kesepakatan baru ini, Indonesia secara resmi menambah jumlah lisensi desain Arrowhead 140 yang dimilikinya. Bagi banyak analis pertahanan, langkah ini mengirim sinyal yang cukup jelas. TNI Angkatan Laut berencana memperluas armada fregat modernnya dalam beberapa tahun ke depan. Penambahan armada fregat dinilai krusial mengingat luas wilayah laut Indonesia, tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks, serta meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan. Kapal fregat berperan sebagai tulang punggung armada laut modern, mampu menjalankan misi pengawalan, pertahanan udara, peperangan anti kapal selam, hingga operasi gabungan. Dalam konteks ini, fregat Merah Putih berbasis Arrowhead 140 diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama kekuatan laut Indonesia, baik untuk menjaga kedaulatan wilayah maupun memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama keamanan regional. Perspektif industri dan kecepatan eksekusi. CEO Babcock, David Lockwood, menegaskan bahwa perusahaannya berkomitmen penuh untuk mendukung agenda modernisasi pertahanan Indonesia. Ia menyebut bahwa perintah kerja pertama dalam kerangka kemitraan ini mencerminkan kebutuhan akan kecepatan dan ketepatan eksekusi dalam mewujudkan transformasi maritim yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Menurut Lockwood, kerjasama ini sekaligus memperkuat reputasi Arrowhead 140 sebagai desain kapal perang yang sukses di pasar internasional. Bagi Babcock, Indonesia bukan sekedar pelanggan, melainkan mitra strategis jangka panjang yang memiliki ambisi besar di sektor maritim. Lebih dari sekedar pembelian desain. Pada akhirnya, kesepakatan RI Inggris ini tidak bisa dibaca semata sebagai pembelian lisensi kapal perang yang mencerminkan arah baru kebijakan pertahanan Indonesia, lebih mandiri, lebih industrial, dan lebih terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional. Transfer desain dan teknologi membuka peluang besar bagi industri galangan kapal dalam negeri untuk naik kelas. Di saat yang sama, peningkatan jumlah fregat modern akan memperkuat daya tangkal laut Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global. Langkah ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekedar menjadi pasar alutsista, tetapi mulai memposisikan diri sebagai produsen dan pengembang kekuatan maritim dengan basis industri nasional yang kuat. Kedepan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, kesiapan industri, serta kemampuan mengelola transfer teknologi secara optimal. Namun satu hal jelas, dengan penambahan dua lisensi Arrowhead 140 ini, Indonesia menegaskan bahwa laut bukan hanya halaman belakang, melainkan ruang strategis utama bagi masa depan bangsa.